البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Masih di Kitabul Jami', kita yang paling akhir di Bulughul Maram ini, bab Ar-Rahbi min masabil akhlaq, peringatan hati-hati dari akhlak yang jelek. Disebutkan oleh Ibnu Hajar beberapa hadis. Terakhir disebutkan seorang mukmin bukan orang yang suka mencerca, suka melaknat. Demikian juga larangan seorang untuk mencerca orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati tidak perlu dicerca. Demikian juga ancaman orang yang kotat yaitu orang yang suka mengadu domba. Akhlak yang jelek. Berikutnya hadis nomor 1504. Wan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif, lemah sekali. Ibn Jiddan di situ ada Khalid bin Burd, majhul, tidak diketahui. Ya, dia mengambil dari Abdul Salam bin Hashim. Demikian juga membawa kabar-kabar yang mungkar, di sini lemah sekali. Tapi ada ayat Al-Qur'an nanti yang sesuai atau cukup menjadi makna dalam permasalahan ini. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kafa ghadabahu, barang siapa yang menahan kemarahan dia, kafallahu anhu azabahu, maka Allah Subhanahu wa taala menahan dari dia siksaannya. Ini orang yang bisa menahan marah, maka Allah akan menahan azab untuk dia. Tapi di sini dhaif. Akhrajahu Tabrani bil Awsat. Imam Tabrani mengeluarkannya di kitab dia Al-Awsat, Mu'jam Awsat. Ya, lemah tadi. Tapi cukup bagi kita ya dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 3 surat 34. Wal qadimin al-ghaidha wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa menahan qadim, menahan kemarahan, ghaid kemurkaan, kemarahan, wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang baik. Ya, ini orang bisa menahan marah, maka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapat surga Allah Subhanahu wa taala. Walau syahid min hadis Ibni Umar, hadis nomor 1505 ini disebutkan, dan untuk hadis ini ada penguat dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu inda Ibnu Abi Dunya, di sisi Ibnu Abi Dunya, tapi dhaif juga. Di kitab As-Samad dhaif. Kenapa? Di situ ada Hisham bin Abi Ibrahim. Hisham bin Abi Ibrahim majhul juga, tidak diketahui keadaannya, lemah. Cukup tadi ya ayat tadi. Demikian juga la taghdab, jangan kamu marah. Ini sifat jelek, akhlak jelek, yaitu suka marah. Berikutnya hadis nomor 1506. Wa Nabi Bakar As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini juga hadisnya dhaif. Di situ ada Farqad bin Ya'qub As-Subukhi, dhaif atau syadid, sangat lemah sekali. Farqad bin Ya'qub ini dhaif. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah khabbun, tidak masuk ke dalam surga khabbun. Al-khabbu di sini ya yaitu al-khida. Al-khida itu orang yang suka melakukan tipu muslihat, ya, khid'ah. Walaupun dalam peperangan Nabi mengatakan al-harbu khid'ah, ini peperangan itu adalah tipu daya, tetapi itu dalam perang. Itu pun tidak boleh berdusta. Siasat, politik, tipu daya itu dalam perang. Tapi dalam pembicaraan biasa tidak boleh seorang bersifat khida, ya, tipu daya ataupun berkhianat. Walaupun hadis ini dhaif, tapi maknanya adalah benar. Ya, ini termasuk dosa besar seorang yang dia itu suka melakukan tipu daya. Wala bakhilun, demikian juga orang yang kikir. Wala sayyi'il malakah. Ya. Wala sayyi'ul malakah, demikian juga orang yang tidak bagus terhadap apa yang dia miliki dari budak-budak. Ya, terhadap budaknya kasar,
Demikian juga tidak mendidik dengan baik. Kemudian ketika mempunyai kesalahan hukum yang melampaui batas, nah itu disebutkan oleh Imam Syafi'i ini di Subul Salam. Akhrajahu Tirmidzi, keluarkan oleh Imam Tirmidzi. Wa farraqahu hadis ini, Imam Tirmidzi memisahkan menjadi dua hadis. Wa bi isnadi dhafun, dalam sanadnya ada lemah. Di sini Ibnu Hajar sendiri menyebutkan lemah. Ya demikian. Adapun seseorang, walaupun hadis ini dhaif, tapi ada hadis juga yang menguatkan seseorang tidak boleh untuk kemudian menyakiti budaknya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahabat Abu Dzar, bahwa Nabi SAW boleh mengatakan tentang budak, ikhwanukum, mereka itu saudara kalian. Ja'alahumullah tahta aydikum, Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian, di bawah kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadihi, barang siapa yang saudaranya itu di bawah kekuasaannya, fal yut'imhu mimma ya'kul, maka berikan makan dia, ya. Berikan makan dia sebagaimana dia makan. Wal yalbishu mimma yalbis, berikan pakaian dia sebagaimana dia pakai pakaian. Demikian. Ini untuk seorang berhati-hati terhadap budaknya. Demikian juga tidak boleh punya sifat kikir sebagaimana telah lewat. Berikutnya hadis nomor 1507. Wa ibni Abbas, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini ya sahih. Riwayat Imam Bukhari. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a haditsa qaumin, barang siapa yang mencari-cari dengar ucapan hadis, pembicaraan suatu kaum, nguping istilahnya, mencari-cari kabar. Wa lahu karihun, dan mereka untuk demikian itu, yakni untuk didengar pembicaraan mereka itu, karena mungkin rahasia atau semisal itu, karihun tidak suka. Ini barang siapa yang mencari-cari, menguping, mencari-cari kabar suatu kaum dan kaum itu tidak mau untuk didengar, subba fi udunaihi al-anuk, maka dituangkan di kedua udun, di kedua telinga dia itu al-anuk. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Yakni ar-rasos, yaitu apa? Tembaga ataupun belerang, itu yang di dalam mercon itu, ya, ataupun di dalam senjata itu, peluru-peluru itu dalamnya itu rasos. Kalau dibakar itu dia apa? Langsung meledak kan itu. Panas sekali. Belerang namanya apa? Belerang atau langsung tembaga. Ya itu. Jadi kalau diletakkan, kalau seseorang mendengar kabar orang lain dan orang lain tidak suka mencari-cari berita, nanti akan dituangkan di telinga dia itu belerang yang panas. Pada hari kiamat. Akhrajahu Bukhari. Riwayat oleh Imam Bukhari. Di situ ada hadis juga oleh Imam Muslim, wala tajassasu, jangan kalian menjadi jasus, mencari kabar-kabar, memata-matai. Ini juga hal yang jelek, mencari-cari apa? Kabar orang lain, tidak suka. Nguping istilahnya. Kadang dia ingin mengetahui ya usaha apa yang kemudian dimiliki oleh saudaranya, dari situ kemudian dia apa? Melakukannya. Nah, ini juga enggak boleh. Disebutkan oleh Imam Sanani, qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, la yajuz li ahadin ayyadkhula ala mutanajiyaini. Tidak boleh seorang untuk masuk ya mendengarkan di dua orang yang sedang berbisik-bisik, fihal tanajayhima, di keadaan dia itu lagi berbisik-bisik, tidak boleh. Lagi berbisik-bisik dua orang kemudian dia cari-cari dengar. Tidak boleh. Ya demikian. Demikian juga disebutkan wala bagi lidakil alaihima alqut indahuma. Tidak boleh orang yang masuk kepada dua orang yang lagi berbisik-bisik ya untuk kemudian duduk di situ. Tidak boleh. Walau taba'ad anhuma ila bi'idnihima, walaupun agak jauh. Ada orang lagi berbicara seperti rahasia, dia duduk walaupun agak jauh. Tidak boleh ila bi'idnihima, kecuali dengan izin keduanya. Ya demikian. Demikian juga membaca surat, ya kadang membaca surat apa SMS apa itu, ingin tahu isinya, yang di WA-nya atau apa, kadang itu. Ini masalah. Tapi kadang kan HP-nya cuma satu, jadi semuanya tahu. Ya kadang kan suatu yang biasa dalam suatu keluarga.
Ini kalau dia tidak boleh, ya kalau dia tidak boleh, orang yang mempunyai kabar itu atau yang dia itu mendapatkan kabar itu tidak ingin untuk orang lain tahu, maka ditakutkan termasuk dari hal seperti ini. Ya risalah, seperti saya di sini seperti ada qiraah risalah, seperti juga membaca surat. Kalau sekarang kan jarang surat. Biasanya apa? Biasanya WA atau SMS terus misalnya. Ya ditakutkan nanti termasuk seperti ini. Ini di sini bukan Imam Bukhari di dalam Sahihnya. Di dalam seorang mencari-cari, mendengar-dengar pembicaraan suatu kaum dan dia tidak tahu kaum tersebut, ya maka dituangkan di kedua telinganya itu anuk pada hari kiamat. Berikutnya hadis nomor 1508. Wan Anas, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dhaif mungkar, ya, lemah sekali. Sebutkan Imam Ad-Dhabi di terjemah biografi Walid bin Muhallab, ya. La yu'raf, tidak diketahui, walau ma yungkar, dia punya hadis-hadis yang diingkari. Sebab dhaifnya ini. Walid bin Muhallab, selesai. Banyak juga pembicaraan di sini. Nadir bin Muharras juga majhul, tidak ketahui. Ya ini lemah sekali, dhaif mungkar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba ini beruntung. Sebutkan tuba yang ada di syarah kitab tauhid. Tuba itu pohon yang ada di surga. Itu tidak selesai dilewati oleh orang yang mengendarai kuda dengan cepat beberapa tahun. Ini tuba asalnya itu. Tuba itu sebuah pohon. Ini keberuntungan. Atau untuk dia itu surga. Liman syaghalahu aibuhu, seseorang, untuk seorang yang aibnya, ini sebagai fa'ilnya, yakni kesalahan dia, aib dia menyibukkan dia, an uyu binas, dari apa, aib-aibnya manusia. Jadi dia sibuk dengan kesalahan dia, kekurangan dia, daripada mengurusi kesalahan atau keburukan orang lain. Akhrajul Bazzar bi sanad yang hasan, bahkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang hasan, tapi tadi dhaif, ya dhaif. Situ ada ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebutkan sahih, ya, sebutkan oleh Imam Ahmad. Sanad sahih. Abu Hurairah mengatakan qala yabsuru ahadukum al-qudzah bi ainin akhihi. Salah seorang kalian itu melihat al-qudzah, ini sesuatu yang kecil di mata saudaranya. Wa yansa al-jaza' au al-jadal fi aini, dan dia lupa atau melupakan atau meremehkan, ya, jada itu domba, anak domba, fi aini, yang di matanya, muqtaridun, yang ditampakkan. Ya, ini kotoran atau sesuatu yang kecil yang di mata saudaranya itu bisa dia lihat, yang ada pada saudaranya itu. Sedangkan apa itu anak domba di depan mata dia nggak tahu. Nah, kalau istilah kita kan ada pepatah itu, yakni kuman di lautan dia lihat, sedangkan gajah di depan matanya tidak dia lihat. Nah, disebutkan ini ucapan Abu Hurairah. Karena dia sibuk dengan urusan orang lain daripada urusan dia sendiri. Maka ini adalah sesuatu yang jelek. Ya, demikian. Di sini semuanya ketiga sudah boleh.